pengoperasian SIM Kopdes 80.000 KDMP, dan angka 480 miliar ini memang besarannya segini terus. Sebelumnya kan untuk transformasi digital di tahun sebelumnya juga ada 400 miliar juga kurang lebih gitu. Sebelumnya di periode lalu Pak Ari belum ada di sini. Pak Ari masih Menko Digi mungkin ya, masih dulu ada anggaran juga, betul ya Pak Sekjen? Yang untuk data koperasi pendataan itu, data dan informasi sama juga gitu loh. Tapi sekarang coba disampaikan esensinya di mana gitu. Karena anggaran terbesar yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini adalah yang real. Ini menjadi kebutuhan mereka, permodalan. Ini yang sangat dibutuhkan, gitu ya. Kemudian yang sangat dibutuhkan bagaimana koperasi-koperasi ini terjadi koneksi dengan kalangan bisnis. Nah ini yang semestinya diadvokasi, yang semestinya ini dimediasi. Pak Ari ini jago lah untuk bangun jaringan gitu. Kalau jago jaringan, tunjukkan bahwa koperasi-koperasi ini mampu membangun jaringan bisnis gitu. Kalau kemarin jaringan pergerakan, jaringan bisnis lah sekarang gitu ya. Pak Peri juga dulu ahlinya koperasi, karena Pak Peri dulu biru juga sebetulnya. Gitu. Jadi saya tahu gitu ya. Dulunya. Saya pernah ke tempat pelatihannya Pak Peri juga di Bogor sana. Jadi ini mungkin saatnya Pak Peri sebagai Wamen juga bisa mengimplementasikan berbagai visi dan misi yang pada waktu itu disampaikan bahwa sesungguhnya ada hal yang perlu diperbaiki dari perkoperasian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan membangun network. Selebihnya yakinkan kami bahwa anggaran pagu usulan 7,854 triliun betul-betul ini juga merupakan atensi kolektif di pemerintah. Karena kalau berharap ini kepada persetujuan DPR, karena hampir seluruh kementerian ini kan mengajukan tambahan. Nah kalau seluruh kementerian dan lembaga mengajukan tambahan, berarti dari mana ini tambahannya? Kalau misalkan anggarannya sudah dipatok 3.700 triliun kurang lebih, dan itu sudah terdistribusi terhadap kementerian dan lembaga, terus dari mana optimalisasinya? Sehingga kemudian anggaran yang diajukan secara rasional betul-betul ini dapat diwujudkan sebagai anggaran peningkatan di lingkungan Kementerian Koperasi. Saya senang, bukan hanya 7,5 triliun Pak. Kalau anggaran koperasi itu 10 triliun kami senang. Karena pasti ini akan meningkatkan perkoperasian di Indonesia, akan memberikan keuntungan kepada rakyat, dan kemudian akan memberikan keuntungan sebaran yang lebih besar terhadap seluruh entitas koperasi. Karena koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, oleh karena itu, yakinkan kami bahwa betul-betul ini menjadi skala prioritas di pemerintah, dan tentu aspirasi saya yang berkembang, seperti apa tahapannya. Saya kemarin datang ke desa-desa, bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan BUMDes. BUMDes sudah ikhlas, kalaupun berdirinya desa koperasi tentu ada sinergitas yang bisa dibangun dengan BUMDes, tetapi memulainya dari mana gitu. Karena mereka juga masih kebingungan. Saya kira ini yang perlu diyakinkan pada kesempatan raker hari ini berhubungan dengan persoalan ketersediaan anggaran saat ini. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman. Pak Menteri, saya klarifikasi dulu. Yang diusulkan ini 7,85 triliun atau 3,87 triliun? 7,8. 9 Juli 2025 dengan RDP terakhir di Komisi 6. Ya, RDP terakhir kan 3,8. Enggak, di 7, ada dokumennya kan? Bisa dicek. 7,85. 7,85. Jadi yang benar 7,85. 7,85. Baik, makasih. Silakan Pak Mufti. Lama kita tidak berjumpa. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama kami sampaikan terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri, Pak Budi Ari, Pak Ferry, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini yang sudah bekerja keras untuk bagaimana mewujudkan koperasi Desa Merah Putih
yang menjadi salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo begitu. Maka harapan kami ini harus dibuktikan bahwa koperasi ini harus betul-betul bisa berjalan, Pak. Karena ini cermin sukses tidaknya Pak Presiden Prabowo ada di sini begitu. Nah, maka pada kesempatan hari ini Pak, panjenengan tahu bahwa setelah diresmikan Koperasi Merah Putih banyak yang langsung tutup Pak di hari itu, di hari yang sama begitu. Nah, kami ingin ada penjelasan dari Pak Budi Ari apa langkah yang sudah dilakukan Pak Ari dengan kenyataan yang sudah kita lihat bersama itu Pak. Nah, maka kami minta juga yang kedua adalah soal adanya Renstra khusus soal Koperasi Desa Merah Putih ini tahun 2025 hingga tahun 2029 ini seperti apa langkah ke depan begitu. Misalnya saja soal hari ini yang sudah berjalan. Kita tidak usah ngomong yang tutup Pak, yang sudah berjalan saja. Teman-teman KDMP hari ini harus berdarah-darah misalnya soal LPG. Mereka jualan LPG ditetapkan 18.000 Pak Budi Ari. Tapi kemudian mereka harus ngambil LPG-nya 18.000, jadi harus untung dari mana mereka begitu. Nah, nanti kami minta dijelaskan soal strategi dari Pak Budi Ari untuk bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini setidaknya harus lebih murah, setidaknya harus bisa dapat untung yang bahkan lebih banyak daripada pangkalan-pangkalan yang selama ini sudah berjalan agar mereka bisa lebih kompetitif dan bisa hidup begitu Pak Budi. Nah, kemudian yang kedua kalau kita cermati Koperasi Desa Merah Putih ini mereka tutup salah satunya karena ketidakadanya modal. Nah, tapi kemudian kita lihat dulu mereka sangat senang mau ada KDMP ini karena mau ada bantuan 3 miliar begitu katanya. Tapi kemudian ternyata harus hutang. Nah, ketika hutang itu ternyata tidak ada kurs yang spesial buat mereka. Jadi ternyata bunganya juga sama 6%, sama dengan KUR begitu. Nah, maka harus ada perjuangan dari Pak Menteri agar bagaimana desa ini bisa mengakses modal dengan biaya yang lebih murah. Misalnya disamakan dengan kredit ultramikro yang 3% begitu, Pak. Nah, mungkin di tahap kedua, ketiga baru bolehlah kalau misalnya naik agar mereka bisa punya ruang yang cukup untuk bisa mengakses modal ini dengan mudah dan murah begitu, Pak. Nah, kemudian kami juga ingin menanyakan soal di halaman 11. Ini tentu di anggaran soal dukungan pemberdayaan koperasi di daerah ini kalau didengar oleh Pak Kepala Desa yang ada di daerah-daerah, mereka senang atas anggaran ini Pak. Maka kami ingin dijelaskan di tempat ini sebenarnya, jadi betul ya kalau Kepala Desa selama ini tidak mau mendirikan Koperasi Desa Merah Putih karena mereka rasa bahwa KDMP ini menjadi beban baru bagi mereka. Harus gaji manajer, harus gaji para pengurus koperasi dan sebagainya. Tapi kalau lihat anggaran yang jenengan minta tadi di halaman 11 soal dukungan pemberdayaan koperasi di daerah, jadi artinya ke depan manajer dan para pengurus ini digaji oleh Kementerian Koperasi begitu, Pak. Nah, kalau memang betul berapa itu angkanya ini segera disampaikan agar kepala desa sekarang mulai bangkit lagi, mulai berani lagi untuk bagaimana menjalankan Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Karena mereka malu juga nih, sudah merekrut orang, tiba-tiba nggak bisa bayar begitu. Nah, kalau ini kan sudah ada kepastian nih. Kami ingin tanya, kira-kira berapa sih gaji manajer koperasi yang dianggarkan untuk 80.000 orang, yang totalnya adalah 4,5 triliun itu, Pak. Nah, kami minta background dari breakdown dari semua anggaran ini agar desa ke depan termasuk para manajer-manajer, karena banyak sekali, Pak, para manajer yang sekarang mau jadi pulang ke kampung, pengen berbakti untuk desanya, pengen menggerakkan desanya dengan mereka menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih, mulai berpikir ulang karena sekarang sudah berapa bulan mereka merasa tidak dibayar kerja kerasnya begitu. Nah, maka ini menjadi angin segar bagi mereka untuk bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan, karena tentu kalau jenengan tahu tadi malam ada presiden, kami baca di detik.com, Presiden menyampaikan bahwa sudah terbuka, pemerintah sudah membuka lapangan pekerjaan begitu luas bagi masyarakat. Tapi kalau jenengan lihat komen-komennya, banyak masyarakat yang tidak merasakan hadirnya terbukanya lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka harapan kami ini bisa menjawab, bisa membantu Presiden untuk menjawab atas kegelisahan masyarakat karena dengan susahnya mencari kerja hari ini, Pak. Karena kalau kita lihat dari anggaran ini, maka 80.000 desa dikali 5 saja orang yang terserap di situ sudah berapa ribu orang yang bekerja di Koperasi Desa Merah Putih yang harapannya nanti ke depan bisa turut mewujudkan program 19 juta tenaga kerja baru di Indonesia. Itu aja Pak dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.